Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi ajalan wa abadan bilahi makanin wa salatu wassalamu atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidina waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwal aliyil qadiril qailil fi muhkami kitabihi innamayu waqasabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaril muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema bencana, ujian, ataukah azab. Serangkaian bencana di bulan Oktober-November ini melanda sejumlah wilayah Indonesia, mulai banjir bandang, longsor, hingga gempa bumi. Beragam bencana alam ini telah merenggut korban jiwa maupun luka-luka. Sederet bencana yang menimpa rakyat Indonesia ini memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah bencana ini ujian ataukah ajab yang Allah timpakan kepada bangsa Indonesia? Hadirin rahimakumullah, bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan ajab yang disegerakan di dunia. Dari manapun kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian atau ajab apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang solih yang taat kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang solih lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, diantaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintai, diperlukan buruk orang lain, dan lain sebagainya. Semakin taat seseorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibanding dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkannya api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai lanjut usia. Nabi Zakaria meninggal digergaji. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeroan unta pada kepala dan badannya saat sujud. Dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggalkan mati oleh putranya saat masih bayi. Oleh karena itu, semua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang di bawah derajat seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya.
Sedangkan bencana dan musibah yang merupakan ajab adalah yang ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir. Dan angkasir dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Masril muslimin rahimakumullah. Kemudian yang penting sekali untuk diperhatikan bahwa adanya sebuah hadis yang berbunyi, inna nasa idza ra'au munkar falam yaghyiruhu siku mahumullahu bi'iqab. Yang artinya sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir saja tunggulah saatnya Allah akan mengajab seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan tapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang dari ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, zina, judi, meminum minuman keras dan lain sebagainya. Demikian khutbah pada siang hari yang kemudian berkah ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu wa shalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum walam innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallahu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahu al-azim la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahil azim yadhkurkum wasyukuruhu ala ni'matihi yadikum wa la dzikrullahi akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.